Kenapa kebenaran yang mungkin berat seperti menggenggam bara api itu bisa menjadi justru sumber kenikmatan? Itu pertama karena pemahaman. Orang yang memahami sesuatu itu bisa menikmati lebih dari orang yang tidak bisa memahaminya. Ini ada saya kutipkan di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir, tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ketika beliau menafsirkan la yadzuquna fihal mauta, mereka para penduduk surga itu tidaklah merasakan kematian illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Jadi di sini beliau katakan penduduk surga enggak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Seolah-olah penduduk surga itu merasakan kematian yang di dunia ini, dan ini dianggap surga juga gitu loh. Maka beliau katakan ya annal jannata haqiqatuha ibtihajun nafsi wa farhuha bi ma'rifatillahi ta'ala wa bi ta'atihi wa mahabbatihi. Sesungguhnya hakikat surga itu intinya itu adalah adanya kegembiraan jiwa, senang. Intinya itu senang itu. Orang sama-sama mencucikan baju lelaki lain, enggak kakak, enggak saudara, enggak mahram. Itu ada yang satu mencuci dengan cara marah-marah ya. Ada yang satu mencuci dengan riang gembira, bahkan sambil cuci mungkin sambil dicium. Bedanya apa? Ya, bedanya pemahaman tadi. Yang satu mencuci dengan ada kebencian, enggak senang dengan lelakinya. Yang satu mencuci dengan ada rasa cinta itu. Jadi sama mungkin tetapi rasanya beda. Dan surga itu begitu. Hakikatnya itu begitu, adanya kegembiraan. Kegembiraan apa? Bi ma'rifatillahi, dengan ma'rifat ya, mengerti, mengetahui kepada Allah Ta'ala. Wa bi ta'atih, dengan ketaatannya, ketaatan kepada Allah. Wa mahabbatih, dan kecintaannya, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kita misalnya kalau masih muda ya, ketika mau melamar seseorang, pemudanya datang, disuguhi macam-macam, buah-buahan, semangka keluar, jeruk keluar, apalagi semua keluar itu, segala macam kue, hidangan, macam-macam keluar. Tapi si aluhnya, si gadisnya ndak keluar. Kira-kira bahagia ndak itu? Yang ditunggu-tunggu sebetulnya kan bukan si hal fisik tadi. Begitu si gadis keluar, nah bahagianya muncul di situ. Kebahagiaan itu kadang begitu, tidak secara fisik. Jadi di surga begitu yang kemarin saya katakan. Ada orang yang ditanya apa nikmatnya surga itu, dia jawab fiha Rasulullah, di dalam surga ada Rasul. Dia merasa senang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang lain itu tidak nikmat, ya nikmatlah. Tetapi ada yang lebih tinggi bagi orang tertentu sesuai dengan pemahamannya itu, yang itu menjadikan sesuatu itu lebih sempurna. Jadi bukan hanya jamuannya, tapi keluarnya si gadis tadi ya, itu lebih menyempurnakan nikmat tadi. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika perkaranya demikian, fa innal insana alladzi faza bihadhihi sa'adah, sesungguhnya manusia yang dia beruntung ya, dengan kebahagiaan ini, yakni bisa mengenal Allah, bisa mentaatinya, bisa mencintai Allah Ta'ala, beruntung dia di dunia bisa begitu. Fahuwa fid dunya fil jannah, maka dia itu di dunia itu sudah pada hakikatnya di surga sudah. Jadi di dunia apa sih yang dicari sebetulnya? Bisa mengenal Allah, bisa taat, bisa ada Allah, berikan rasa cinta kepada Allah. Kata Imam Ar-Razi, di dunia pada hakikatnya di surga ya. Wa fil akhirati aidan fil jannah, begitu juga di akhirat dia itu di surga. Makanya dikatakan oleh Allah, dia di surga itu cuma merasakan satu kematian, yakni di surga dunia tadi. Jadi kebaikan dunia bukan terletak di banyaknya harta, wanita, popularitas dan sebagainya, tapi di ma'rifat kepada Allah, taat dan cinta. Nah, pembahasan di kitab ini berikutnya adalah tentang cinta, melanjutkan yang kemarin.
Jadi iman itu baru terasa nikmat betul ketika dibarengi dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang siapa saja ada di dalam dirinya itu 3 hal itu, dia akan mendapati dengan 3 hal itu manisnya iman. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hal ini kepada kita ya, dan juga para pemirsa dimanapun berada. Allah berikan, mudah-mudahan begitu. Apa 3 hal itu? Yang pertama, mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau kita bahas yang awal dulu, namanya cinta itu manifestasinya ya, penampakannya ya taat itu. Sehingga kalau dia mengedepankan Allah dan Rasulnya, maka dia akan menomorsatukan ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta itu adalah ketaatan, itu adanya keinginan untuk taat. Dia akan mengedepankan perkataan dan hukum Allah daripada perkataan selainnya. Konsekuensinya begitu. Ini yang pertama. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang ya, yang dia tidak cintai orang itu kecuali karena Allah. Nanti ini jadi satu bab sendiri setelah bab ini. Cinta karena Allah. Itu yang pertama, mencintai Allah lebih dari selainnya. Yang kedua, cinta karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Ini hal yang berat ya. Karena kadang orang berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan ya, itu untuk memunculkan rasa benci untuk kembali itu tidak mudah. Biasa nyabu untuk jadi benci sabu itu enggak mudah. Biasa selingkuh untuk kemudian benci terhadap perselingkuhan itu tidak mudah. Kekuatan iman bisa membuat dia benci terhadap apa yang dulu mungkin dia lakukan berupa kekufuran. Dia benci itu. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Sebagaimana tidak sukanya dia kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. 3 hal ini kalau ada, maka Rasulullah katakan dia akan menjadikan dia merasakan manisnya iman. Dan sebetulnya banyak juga ya hadis-hadis yang lain yang Rasulullah janjikan ya akan ada dirasakan manisnya iman itu. Salah satunya misalnya di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, yang orang misalnya ketika Rasulullah katakan pandangan itu adalah panah beracun di antara panah-panah beracun iblis. Siapa yang dia menjaganya dari yang diharamkan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan adanya rasa manis iman di dalam hatinya. Prinsipnya begitu. Ketaatan secara umum kalau itu betul karena Allah, Allah gantikan dengan rasa nyaman di hati. Ketaatan apa saja itu, bisa taat beribadah, bisa membantu orang, bisa kita ada kemaksiatan kita hindari karena Allah Ta'ala. Rasakan itu dalam hati kita, Allah ganti dengan rasa nyaman. Dan di antara hadis juga dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu abdun, seorang hamba tidaklah beriman ya, dengan sebenarnya, hatta akuna ahabba ilaihi min ahli, hingga aku itu lebih dia cintai daripada keluarganya. Sehingga kita dapati para sahabat itu kecintaan kepada Rasul itu melebihi dari bapaknya sendiri. Sehingga ada seorang anak namanya Abdullah, punya bapak namanya Abdullah bin Ubay ya, bin Salul. Itu ketika dia dengar pas turun surah Al-Munafikun, dia dengar Rasulullah ini ya terbongkarlah kemunafikan Abdullah bin Ubay. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, kalau engkau ingin menghukum mati bapakku, biar aku yang melaksanakannya, eksekutornya aku saja. Kenapa? Alasan dia itu adalah dia itu sangat sayang kepada bapaknya.
sangat berbakti. Tetapi dia lebih memilih kalau Rasul memerintahkan akan dilaksanakan oleh Abdullah ini. Yang kemudian dia katakan kalau yang lain mengeksekusi, aku khawatir aku nggak bisa menahan diri untuk membalas. Maka biar aku saja yang melakukan ya Rasul. Tapi Rasulullah tidak memutuskan hukuman kepada Abdullah bin Ubay. Sudah dihukum Allah, terkucil dia dari masyarakatnya sendiri. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sudah kita bahas di dalam kitab Buyutul Mubasysyirina bil Jannah, bagaimana beliau berhadap-hadapan dengan bapaknya sendiri dalam perang Badar. Ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi dari keluarga dibandingkan dengan Rasul tidak ada apa-apanya keluarga itu. Wa malihi dan hartanya, wan nasi ajma'in dan seluruh manusia. Rasul dinomor satukan. Oleh sebab itu agak aneh ya kalau ada orang kiainya dihina, marah, keluarganya dihina, marah, dirinya dihina, marah. Kemudian Rasul dihina, dia santai-santai aja. Kemuliaan Rasul nggak berkurang karena dihina. Nggak begitu sikap yang benar, nggak begitu. Sahabat seperti Abu Bakar saja marah itu. Bentuk cinta itu begitu. Kalau tidak marah, ceklah diri kita ini. Minimal munculkan rasa marah. Kalau tidak ada rasa marah itu istighfar. Jangan-jangan kita termasuk orang ya dikelompokkan dengan penghina-penghina Rasulullah atau Al-Quran itu. Namanya cinta itu ya begitu. Tanda cinta itu begitu. Yang kita cintai dilecehkan, kita marah, mestinya begitu. Itu kalau orang normal ya. Kemudian riwayat berikutnya masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an.